Mereka belayar, rencananya plannya berlayar dari mana ke mana itu? Mereka datang dari laut Cina Selatan, kemudian melalui perairan kita masuk, terus ke Laut Andaman, dan kami membiarkan karena Laut Andaman itu hotspotnya mereka, di mana mereka akan terjadi transaksi di situ, mereka melakukan ship to ship, mengangkut barangnya. Pada saat mereka balik, kita eksekusi pas di perairan kita. Okay. So gimana kok seorang Dwi Astuti dari Ponorogo yang warga di sekitarnya, tetangganya mengenalnya sebagai PA ya, tapi tahu bahwa itu warga, itu kok bisa sampai terlibat dalam sebuah operasi yang tadi tuh bisa dari mulai Laut Cina Selatan sampai segala macam. Gimana tuh ceritanya? Secanggih apa ini Dwi Astuti ini? Dia ini sebenarnya kan tadinya seorang ini ya, pekerja migran ya. Dia pergi ke luar negeri untuk bekerja migran. Tapi lalu kemudian dia bisa bertemu dengan sindikat Afrika ya. Afrika yang beroperasi di Semenanjung Malaya, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand. Dan hari ini, jadi jangan kita lihat hanya kasus yang kapal ini, karena kapal ini sebenarnya ini sudah satu proses operasional sindikat ini yang besar sekali, yang sudah lama terjadi. Mungkin 2-3 tahun lalu, dari tahun 2000 sebelum saya masuk menjadi kepala BNN, dia sudah bergabung dengan sindikat ini, dan tugasnya dia adalah merekrut orang-orang Indonesia menjadi kurir. Value dari bisnis atau transaksi narkoba di Indonesia itu bisa 500 triliun ya. Dan kenapa kok itu bisa seperti itu? Itu juga karena ada backingan dari aparat. Saya nggak mau sebut aparat mana, tetapi ada backingan orang-orang yang punya kekuatan, dalam ini aparat, sehingga membuat ini sulit sekali untuk dibongkar. Benar nggak kayak gitu? Begini, saya tidak mau masuk ke dalam isu itu ya, Pak. Karena itu kita harus. Ini kecurigaan dari masyarakat. Ya, segala sesuatu boleh terjadi ya, boleh. Kecurigaan terhadap penegak hukum, kecurigaan terhadap siapapun itu boleh terjadi. Tapi bagi prinsip saya adalah bagaimana kita membuktikan betul kalau memang ada ya kita hajar. Tapi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita memprotek diri kita, membangun benteng moral kita supaya kita tidak terpengaruh. Karena sudah pasti dengan kekuatan uang yang banyak, yang tadi Mbak Uni sudah sampaikan tadi, dengan kekuatan itu justru kita BNN, saya memang mengarahkan anggota saya, staf saya, kita harus betul-betul membentengi kita dengan benteng moral yang kuat sehingga godaan-godaan dengan uang yang banyak itu kita bisa terhindar. Hai Sobat Millennial Agency, apa kabarnya? Semoga kalian sehat. Kita ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis by IDN Times. Di program ini saya selalu mengundang narasumber yang bisa menjelaskan duduk perkara, kisah di balik layar, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan kali ini sebenarnya kita baru saja memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Langsung saya kepikiran untuk mengundang teman lama sebetulnya, cuma udah lama nggak ketemunya di WhatsApp group aja. Kita ada di satu WhatsApp group yang ngomongin soal diversity. Selamat datang di studio IDN Times, Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Bapak Martinus Sukom ya. Makasih. Thank you Bang. Terima kasih Mbak udah undang saya ke sini. Iya, dan juga melalui Bang Martinus, karena beliau adalah Jenderal Polisi, kami atas nama IDN Times mengucapkan selamat HUT Polri ke-79 Hari Bayangkara. Pas banget ini kita wawancaranya tanggal 1 Juli. Terima kasih, Mbak. Jadi yang kita wawancara justru Kepala BNN yang sebetulnya ini gampang dicari di internet ya. Justru saya mulai kenalnya dengan beliau itu
mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu ketika Bang Martinus ini sangat aktif dan bahkan terakhir sempat menjadi kepala Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri. Jadi ngejar-ngejar teroris. Jadi ini tim orang yang sangat berperan dalam mengejar-ngejar teroris bom Bali Ali Imron, kemudian Dr. Azari, Dr. Nurdin Top. Yang karena keberhasilan itu saya rasa itu membuat Indonesia pada saat itu sangat dipuji oleh dunia karena kemampuannya untuk bisa menangkap dan melacak teroris-teroris yang dianggap paling berbahaya di kawasan ya Bang. Nah jadi pengalaman reskrim intelijennya sangat panjang, apalagi ngejar-ngejar teroris itu juga nggak mudah. Lalu kemudian dipercaya sejak 2023 untuk Desember. Menjadi Desember sebelum masuk ke penangkapan besar. Ini kan biasanya kalau ngejar-ngejar narkoba itu kan suasana di mana bahkan aparat itu juga bisa terancam. Tadi saya lihat sebetulnya pengamanannya nggak terlalu berlebihan ya, Kepala BNN. Ya kita kalau pengamanan berlebihan malah menjadi mencuri perhatian publik. Ya. Jadi kemana-mana nggak takut tuh kalau misalnya takut sih enggak, cuma kita perlu waspada saja. Oke. Jujur saya waktu pas ngobrol sama teman-teman koleganya Bang Martinus waktu di Densus juga sebetulnya anggota Densus juga diincar juga sama teroris ya. Betul. Tapi banyak teman-teman kita yang teroris yang sudah kami sadarkan dengan cara merangkul mereka, maka saya pikir segala sesuatu ketegangan itu bisa kita selesaikan dengan diskusi. Di ruang diskusi lah semua itu bisa kita. Ada program deradikalisasi juga ya. Saya sempat mengunjungi yang di Sumatera Utara juga. Betul. Ya. Nah, karena itu mereka very discreet nih teman-teman. Saya beberapa kali itu janjian misalnya dulu tiba-tiba last minute 15 menit terakhir diubah tempatnya, ya kan? Diubah tempatnya kalau sama teman-teman Densus Anti Teror 88 ya, supaya nggak bisa kelacak. Nah, Bang, apa pengalaman yang paling bisa dipakai selama 23 tahun mengurusi dan mengejar-ngejar teroris ketika Abang kemudian dipercaya untuk menjadi kepala BNN? Ya, pada prinsipnya teroris dan jadi operasional dari teroris dan operasionalnya narkoba ini dua hal yang mirip ya, karena sama-sama transorganized crime, sama-sama terstruktur dan sama-sama menyerang kesadaran manusia. Bedanya kalau teroris itu dia menyerang pikiran, kalau narkoba itu menyerang kebutuhan, itu bedanya. Maka kalau dipertanyakan apa sih pengalaman yang bisa kita gunakan ketika menangani teror lalu menangani narkoba, pengalaman atau kognitif yang saya bawa dari ketika menjadi seorang pimpinan di Densus 88, bahkan karir saya itu lebih banyak di Densus, kurang lebih 23 tahun saya menangani teror. Lalu kemudian saya bawa ke BNN itu adalah kemampuan membaca fenomena-fenomena pergerakan manusia. Kemudian fenomena bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka memanfaatkan seluruh lingkungan untuk mendukung operasi-operasi mereka. Maka kekuatan utama kita adalah kekuatan intelijen, melakukan analisis semua fenomena yang ada di dalam struktur kejahatan tersebut. Nah, ini yang kita gunakan selama ini dan saya mencoba untuk mentransfer dan mengadopsi yang ada di Densus 88 ke BNN. Benar nggak Bang? Jadi juga bedanya kalau jaringan teroris itu kan memang
memang udah ada kayak semacam ya memang komunitasnya ya, ekosistemnya apa segala macam, sehingga bener nggak itu sebenarnya lebih mudah deteksi ketimbang kalau narkoba yang basically bisa melibatkan orang-orang yang bahkan di sekitar kita yang kita tidak sangka-sangka, termasuk orang-orang yang menengah ke atas, orang kaya, apa segala macam. Bener nggak Bang kayak gitu? Jadi lebih Kalau sulit. saya sebenarnya ya tidak sulit juga kalau kita mau kerja, kalau kita mau menggunakan kemampuan berpikir kita, kemampuan apa ya, kognitif, kemudian intuisi ya, intuisi itu sistem berpikir. Kalau itu kita bisa gunakan dengan menggunakan seluruh infrastruktur yang ada, saya pikir sangat gampang sekali. Pertanyaannya mau kerja apa tidak, itu yang menjadi pertanyaan moralnya di situ. Termasuk pertanyaan publik yang selama ini saya ingin konfirmasi rumors bahwa di balik bisnis yang luar biasa, saya udah baca statementnya Bang Martinus bahwa value dari bisnis atau transaksi narkoba di Indonesia itu bisa 500 triliun ya. Dan kenapa kok itu bisa seperti itu juga karena ada backingan dari aparat. Saya nggak mau sebut aparat mana, tetapi ada backingan orang-orang yang punya kekuatan, dalam ini aparat, sehingga membuat ini sulit sekali untuk dibongkar. Benar nggak kayak gitu? Begini, saya tidak mau masuk ke dalam isu itu ya Pak. Karena itu kita harus. Ini kecurigaan dari masyarakat. Ya, segala sesuatu boleh terjadi ya, boleh. Kecurigaan terhadap penegak hukum, kecurigaan terhadap siapapun itu boleh terjadi. Tapi bagi prinsip saya adalah bagaimana kita membuktikan betul kalau memang ada ya kita hajar. Tapi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita memprotek diri kita, membangun benteng moral kita supaya kita tidak terpengaruh. Karena sudah pasti dengan kekuatan uang yang banyak, yang tadi Mbak Uni sudah sampaikan tadi, dengan kekuatan itu justru kita BNN, saya memang mengarahkan anggota saya, staf saya, kita harus betul-betul membentengi kita dengan benteng moral yang kuat sehingga godaan-godaan dengan uang yang banyak itu kita bisa terhindar. Dan terkadang saya sampaikan kepada masyarakat, tolong doakan kita semua yang menangani narkoba ini karena godaannya sangat besar sekali. Itulah makanya saya kadang-kadang saya harus bisa melihat semua siapa yang bersama-sama saya, kemudian orang yang saya hadapi, lalu kita menganalisa secara komprehensif orang-orang ini terlibat atau tidak. Karena ya narkoba itu ada di mana-mana, sama seperti teroris juga ada di mana-mana. Saya mungkin di isu ini kan saya tidak terlalu mempunyai waktu yang lama untuk mengeksplor masalah-masalah narkoba ini, karena narkoba ini bukan hal baru ya sebenarnya buat saya. Saya pernah menjadi kelompok ahli BNN bidang intelijen tahun 2011-2012 ketika zaman Pak Goris Mere. Tapi setelah itu saya meninggalkan BNN dan saya fokus kembali ke teroris. Tapi ketika saya balik kembali tahun 2003, saya harus kembali mengasah cara berpikir saya untuk membuka 2023. kembali. Ya, tahun 2023 saya membuka lagi, mengasah kembali intuisi-intuisi yang sudah lama saya tinggalkan di dunia narkoba ini. Tapi pada prinsipnya ya kita bisa melihat kok, kalau memang itu ada keterlibatan ya kita lakukan penangkapan. Termasuk yang melibatkan nama-nama yang ada di elit, baik itu elit politik, elit orang kaya yang katanya selama ini publik tuh mencurigai mereka tuh punya akses lah kepada pengambilan keputusan gitu. Itu juga harus so far berhasil dicegah. Ya, untuk selama ini sih kita tidak menemukan secara langsung ya, karena namanya sindikasi itu dengan pola-pola pergerakan yang sangat sangat kompleks ya, kita belum bisa menemukan itu. Dan pertanyaan itu saya belum bisa jawab, tapi kalau ada ya percayakanlah sama saya, kita selesaikan semua. Karena saya bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, bahkan dengan DE, dengan PPATK. PPATK bisa membaca kok. Kalau ada PPATK memberikan feeding, karena itu kan analisis keuangan itu kan dari PPATK. Dan saya terus bekerja sama dengan PPATK. Kalau ada feeding dari PPATK, ini
ada kelompok elit ini yang terlibat, pasti kita selesaikan. Oke. Nah, yang jadi berita gede dalam waktu 3 minggu terakhir ini kan adalah penangkapan yang besar tuh 2 ton ya di perairan Karimun Jawa yang kemudian memunculkan nama buronan Interpol Dwi Astuti ya, perempuan ya. 2 ton. Saya baca Bang Martinus mengatakan nilainya kira-kira 5 triliun. Gede banget ya. Mungkin boleh diceritain Bang kepada teman-teman anak muda ini gimana itu kok bisa menangkap itu? Ya begini, ini BNN punya selama saya menjadi kepala BNN, saya membuat ada 6 strategi, 6 kebijakan. Yang pertama adalah penguatan kolaboratif, yang kedua adalah penguatan intelijen berbasis kepada big data, lalu yang ketiga adalah penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir dan perbatasan daerah darat ya, garis perbatasan darat, lalu kemudian yang kelima adalah kerjasama antar kerjasama antar negara-negara perbatasan, dan yang keenam itu adalah penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Paling tidak dalam kesuksesan kita bulan kemarin itu ada 3 pendekatan yang menunjukkan suatu efektivitas kerja kita, yaitu adalah kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan Bea Cukai, dengan Angkatan Laut, lalu kemudian berkolaborasi dalam rangka kerjasama dengan seluruh petugas penegak hukum yang ada di perbatasan. Kami bekerja sama dengan Thailand, kami bekerja sama dengan DEA, bahkan kami saat ini juga sedang membangun kerjasama dengan negara-negara yang lain seperti Myanmar, kemudian Malaysia dan lain-lain. Dan itulah yang membuat kami mendapatkan satu informasi. Jadi informasi itu mengerucut dari penggalan-penggalan informasi yang kita kumpulkan secara bersama-sama, mengerucut ke satu titik, ditemukanlah nama kapal yang namanya Sea Dragon Tarawa tadi. Dan itu kita memerlukan waktu kurang lebih 5 bulan melakukan analisis, mengumpulkan informasi, terus menerus sampai membangun betul-betul, mengkonstruksikan informasi itu menjadi kuat sekali. Dan pada tanggal 21 malam kita melakukan eksekusi, intercept terhadap kapal itu. Alhamdulillah berkat doa semua orang kita bisa mendapatkan kurang lebih dari 2 ton tadi. Ya, itu dari mereka berlayar, rencananya plannya berlayar dari mana ke mana itu? Mereka datang dari laut Cina Selatan, kemudian melalui perairan kita masuk, terus ke Laut Andaman, dan kami membiarkan karena Laut Andaman itu hotspotnya mereka, di mana mereka akan terjadi transaksi di situ, mereka melakukan ship to ship, mengangkut barangnya. Pada saat mereka balik, kita eksekusi pas di perairan kita. So gimana kok seorang Dwi Astuti dari Ponorogo yang warga di sekitarnya, tetangganya mengenalnya sebagai PA ya, tapi tahu bahwa itu warga, itu kok bisa sampai terlibat dalam sebuah operasi yang tadi itu bisa dari mulai Laut Cina Selatan sampai segala macam. Gimana ceritanya? Secanggih apa ini Dwi Astuti ini? Dia ini sebenarnya kan tadinya seorang pekerja migran ya. Dia pergi ke luar negeri untuk bekerja migran. Tapi lalu kemudian dia bisa bertemu dengan sindikat Afrika ya, Afrika yang beroperasi di Semenanjung Malaya, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand. Dan hari ini, jadi jangan kita lihat hanya kasus yang kapal ini, karena kapal ini sebenarnya ini sudah satu proses operasional sindikat ini yang besar sekali, yang sudah lama terjadi. Mungkin 2-3 tahun lalu, dari tahun 2000 sebelum saya masuk menjadi kepala BNN, dia sudah bergabung dengan sindikat ini, dan tugasnya dia adalah merekrut orang-orang Indonesia menjadi kurir. Jadi orang Indonesia dengan pengaruhnya dia, orang Indonesia ini menjadi
dia menjadi eksportir kurir antar benua ke Brazil, ke Ethiopia. Itu orang Indonesia semuanya yang direkrut. Iya, dia inilah menjadi semacam mastermind lah untuk merekrut. Nah, kapal ini setelah kita lakukan analisa, ya dia bagian dari itu karena pegawai ABK kapal ini juga berhubungan dengan jaringan itu. Maka saya membuat satu kesimpulan bahwa dia terlibat di dalam operasi ini. Tapi ada bosnya. Ada bos besarnya kapal, lagi. Yang punya kapal kapal itu kalau tidak salah ingat ya, namanya Kapten Tan atau Kapten Jack. Jadi itu pemilik kapal yang orang mana? orang Thailand yang saat ini bersembunyi di Myanmar. Jadi di operasinya dia di perbatasan, daerah wilayah operasi dia perbatasan Myanmar dan Thailand. Dan dia sudah menjadi DPO-nya Thailand juga sudah beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kita sudah menjadikan dia sebagai target Interpol supaya menjadi perburuan internasional. Dan ya terus terang saya mencoba dengan operasi-operasi ini kan saya melihat isu narkoba ini tidak boleh lagi kita jadikan sebagai isu domestik. Kita harus angkat menjadi isu regional. Karena produsen narkoba terbesar hari ini di dunia itu salah satunya ada di Myanmar. Dan kita menjadi pasar terbesar karena jumlah penduduk kita yang sangat besar. Maka ketika kita hanya menangkap di dalam tanpa kita melakukan operasi kerjasama dengan negara-negara tetangga ini, itu ibarat seperti kita menjadi petinju yang sikapnya cuma gaya bertahan, dipukul sampai berapa lama uang negara kita habis hanya untuk operasi penangkapan. Maka kita keluar dari batas negara kita kerjasama dengan negara-negara tetangga. Itulah yang kita sekarang lakukan, dan ya kita akan terus mungkin ke depan kita akan melakukan ini. Mungkin ada kapal-kapal lain juga yang akan kita tangkap. Dia masih sekitar wilayah operasinya itu sekitar Thailand, Kamboja, Myanmar. Orang yang paling dekat sama dia, yang BNN sudah ketemu, itu levelnya apa? Levelnya semua kurir. Semua kurir. Okay. Kita menangkap tahun 2024 akhir ya, saya lupa ya 24 akhir atau 2025 awal, kita menangkap seseorang yang terbang dari Kamboja menuju ke Kuala Namu, dan kita menangkap dia di dalamnya dia membawa barang, dan itu adalah rekrutmennya Dewi Astuti. Kemudian ada beberapa juga yang ditangkap. Dia berarti ngerekrut pakai bahasa Indonesia ya, Bang? Sudah pasti dia pakai bahasa Indonesia, dan dia punya jejaring media sosial juga yang kita sedang ikuti. Terakhir kita melihat jejaknya itu di Kamboja. Oke. Sebelum itu, jadi munculnya sosok perempuan yang ternyata quite powerful, bahkan merekrut ya, mungkin ratusan ya, kurir, itu kemudian juga data yang di-share sama Bang Martinus dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tanggal 23 Juni waktu berdua melakukan jumpa pers, ternyata tuh ada 10,2% pengedar narkoba itu adalah perempuan. Ya. Nah, ini sejak kapan, Bang? Dideteksi seperti itu. Jadi gini, Dewi Astuti ini fenomena perempuan yang memang harus kita angkat karena dia begitu-begitu ini ya. 285 TSK, 256 laki-laki, 29 perempuan. Tapi semua perempuan yang kita tangkap ini bukan semua di bawah kontrolnya Dewi Astuti. Tapi saya ingin mengangkat isu perempuan ini karena apa? Karena menurut saya begini, benteng pertahanan, benteng moral kita itu ada di keluarga. Dan perempuan menjadi sokogurunya sebenarnya. Lalu kemudian kita lihat presentasi, saya mencoba untuk melihat presentasi yang ditangkap kemarin dari bulan April sampai bulan Juni itu kan kurang lebih 10%. Tapi di dalam penjara, yang hari ini kita punya data, itu setiap tahun itu ada penangkapan antara 5 sampai 6% perempuan. Dan ini menurut saya fenomena ini jangan kita anggap enteng. Betul. Karena
bagi saya ketika mereka menyerang perempuan sebagai basis pembangunan moral, mereka sedang perlahan-lahan merusak moralnya generasi muda kita. Jadi bagi saya, karena BNN sendiri pun punya program penguatan keluarga sebagai basis pendidikan moral. Tapi kita diserang. Jadi saya mencoba untuk mengangkat isu ini supaya masyarakat semua, mari kita lihat bahwa ada suatu fenomena, ada suatu ancaman yang moral mengkhawatirkan, yang mengkhawatirkan masyarakat kita. Dan kita harus bangkit secara bersama-sama, karena ini bukan tugas BNN semata, ini tugas mulianya seluruh ibu-ibu di Indonesia ini. Tugas mulianya keluarga. Jadi ketika kita menguatkan benteng keluarga hari ini, perlahan-lahan kita dengan program-program pemerintah yang hari ini menyangkut penguatan keluarga dengan diangkatnya BKKBN sekarang menjadi kementerian, artinya penguatan keluarga sebagai basis pendidikan, basis pembangunan SDM. Itu saya sangat mendukung sekali. Tinggal bagaimana seluruh kementerian yang berhubungan dengan pembinaan keluarga ini, dengan pembinaan ekonomi, pembinaan masyarakat itu menafsirkan kebijakan-kebijakan presiden, lalu kita sama-sama. Jadi bukan tugas BNN semata, ini semua jadi tugas semua kementerian. Kalau ngelihat sosok Dwi Astuti yang notabene sebelumnya pekerja migran, artinya bukan dari kelas ekonomi yang baik ya, karena harus menjadi pekerja migran. Dan kemudian saya ingin tahu apakah yang ditangkap perempuan-perempuan lain itu juga sebenarnya dari kelas yang sosial ekonomi yang sama, kira-kira sama. Sedemikian, kenapa saya tanya gini, Bang? Mungkin nggak ada unsur relasi kuasa di sini. Artinya perempuan-perempuan ini karena situasi dan kondisinya sadar atau tidak sadar, kemudian tunduk direkrut ya karena memang lagi butuh, kemudian tidak punya pilihan lain. Ya relasi kuasa sudah pasti, Pak. Karena kesenjangan ekonomi ya, yang dia membutuhkan ekonomi, dia membutuhkan uang, yang sindikat ini menawarkan solusi. Ada beberapa yang kemarin kita tangkap itu dia terlibat pinjol ya, dia karena terlibat pinjol lalu ditawarkan, ya udah dia ikut. Artinya relasi kuasa dengan instrumen ekonomi ini sangat kuat sekali. Dan itu terjadi di mana-mana kan. Bahkan bukan hanya perempuan. Kalau kita lihat kampung-kampung yang hari ini terkooptasi atau tercengkram jaringan-jaringan narkoba, relasi kuasa dengan ekonomi sebagai instrumen sangat kuat sekali. Ya. Nah artinya ini nggak akan pernah bisa diberantas kan? Karena memang ya Indonesia negara besar yang entah sampai kapanpun kemiskinan itu menjadi masalah. Sama kalau dulu kita selalu ngobrol soal teroris kan, kemiskinan adalah home ground yang bisa menjadi enabler buat orang-orang untuk direkrut kan. Semuanya bisa. Kita harus optimis dengan program-program pemerintah untuk mencapai masyarakat kecil, kemudian UMKM, koperasi. Saya pikir kita sudah mulai, Presiden sudah mulai. Nah, tinggal bagaimana kita Presiden menjadi ini Asta Cita ke-7 ya? Asta Cita ke-7. Dan saya sangat optimis kalau ini dilaksanakan secara simultan masif di mana-mana. Jadi Bang Martin itu sebagai kepala BNN merasa dapat dukungan penuh dari Presiden? Justru itu saya mendapat gini, seperti tadi Mbak Uni tanyain, kekuatan uang yang dimiliki oleh bandar narkoba, dia kan bisa membeli siapa saja. Tapi ketika ada Asta Cita, ada program pemerintah yang berhubungan dengan, yang melihat bahwa ada satu ancaman negara ini adalah narkoba, saya punya payung hukum dan punya payung hukum, punya motivasi yang kuat dengan Asta Cita ini bahwa siapapun yang akan berhadapan dengan BNN kita akan libas. Berarti karena Presiden berhadapan dengan Presiden. Karena itu program unggulannya ya, program unggulannya. Jadi kita nggak boleh main-main, ini program negara udah sudah ditetapkan oleh Presiden. Siapapun, saya bilang siapapun, kita akan lakukan perlawanan keras kalau orang coba-coba datang menghalang-halangi kita dalam menangani. Secara organisasi dan jumlah aparat kan BNN pasti kalah jauh daripada Polri misalnya. Ya, kami cuma kurang lebih 5.000. 5.000 di seluruh Indonesia ya. Ya.
Terus gimana? Apakah merasa mendapatkan dukungan dari Polri, termasuk ketika ternyata yang tersangka yang menggunakan itu juga anggota Polri? Ya kalau yang menggunakan anggota Polri ya kita serahkan ke Polri, dan banyak kita juga tangkap kita serahkan ke Polri. Jadi Polri kita juga mendapat dukungan lah dari Polri. Kerjasama di lapangan sering terjadi. Oke. Bang, ini kan IDN Times sih kami audiensnya itu memang lebih dari 90% milenial and Gen Z ya. Ya. Apakah BNN punya data? Selama ini penggunaan narkoba itu selalu diidentikan dengan anak muda. Hati-hati kalau ngerokok, itu adalah step berikutnya adalah narkoba, atau minum minuman keras, step berikutnya. Sebetulnya datanya tuh seperti apa proporsinya dari pengguna? Kita ngomong pengguna nih, ngomong pengguna di Indonesia. Jadi kalau pengguna dari remaja itu kan kita punya sistem untuk melakukan research itu atau survei prevalensi. Tahun 2023 kita melakukan survei terakhir, dan tahun ini kita sedang melakukan survei lagi karena setiap 2 tahun kita melakukan survei. Data yang terlacak oleh survei itu ada 312.000 remaja. Usianya dari 15 sampai sekitar 25 tahun. Gen Z. 13.000 Gen Z ya. Yeah. Ini menjadi potensi pasar 312.000. Okay. Tapi begini Mbak Uni, hari ini saya melihat bahwa narkoba tidak hanya menyasar anak muda, karena narkoba yang khususnya metamfetamin atau kita kenal sabu di dalam istilah-istilah di jalanan itu, sabu itu bahkan dia merambah kepada seluruh level. Kenapa? Pekerja pabrik, pekerja perkebunan, pekerja tambang, itu sekarang mereka merambah ke situ. Sebagai pengguna. Sebagai pengguna. Karena apa? Karena ada propaganda daripada bandar dan sindikasi ini bahwa kalau kamu pakai ini lebih kuat, stamina kuat. Bahkan dari hasil pertemuan saya dengan badan anti doping Indonesia, ada juga salah satu atlet, tapi saya tidak mau sebutkan namanya di sini, menggunakan itu. Artinya ada semacam mitos yang dibangun oleh para sindikat ini bahwa kamu menggunakan ini supaya kamu punya produktivitas bertambah. Dan di sini pun juga saya akan sampaikan bahwa betul memang menstimulus ini stamina, tapi sebenarnya sedang menyerang saraf-saraf kita itu. Karena narkoba khususnya sabu ini kan bersifat adiksi. Semakin make, kita semakin menambah dosis, menambah dosis. Lalu akhirnya kita mengalami ketergantungan, tapi yang terjadi adalah saraf-saraf yang di kepala kita, saraf-saraf yang berhubungan dengan kognisi kita, itu diserang. Akhirnya kita lamban dalam segala hal, mengambil keputusan sulit, memori kita terganggu, kualitas hidup kita akhirnya mulai menurun. Nah itu seharusnya masyarakat tahu itu, jangan sampai terprovokasi dengan propaganda instan, tapi dia tidak tahu dampaknya yang akan terjadi apa. Ya, so 312.000 itu adalah kelompok yang paling besar dari pengguna anak muda. Ya, emang di usia itu. Ya, jadi gini. Jumlah pengguna sesuai dengan survei prevalensi tahun 2023 itu ada 3,3 juta. 312.000 diantaranya remaja. Gen Z. Nah, untuk yang Gen Z nih Bang, ada nggak data? Paling nggak si bandar ini, pengedar ini, terutama beroperasi di mana? Apakah di sekolah, di kampus, atau di mana? Supaya orang-orang tua, kakak atau adik juga bisa waspada, lebih waspada. Karena kita dulu dengar katanya di salah satu sekolah menengah di Jakarta diedarinnya dalam bentuk candy, permen, kayak gitu. Jadi ada nggak datanya? Kita tidak punya data real tentang itu ya, karena kalau kita mau lebih lebih dalam spesifikasi research itu kan ada anggaran lagi ya memang, karena kita punya anggaran yang kecil sehingga kita membuat research yang lebih lebih umum. Tapi
Kira-kira dari yang klasifikasi umur lah yang kita ini ya, bukan klasifikasi tempat atau apa, tapi ada wilayah-wilayah yang memang lebih banyak, lebih dominan. Contohnya Sumatera Utara, itu dominan. Dominannya apa? Dominan itu area banyak. Banyak di situ, kurang lebih 1 juta. Dari 3 juta. 3 juta di Indonesia pengguna Sumatera Utara 1 juta. Iya. Ada spesifik kabupatennya nggak yang paling banyak? Tidak, kita langsung secara umum. Secara umum provinsi ya. Why? Identifikasi BNN, kenapa kok Sumatera Utara? Mungkin satu ya, Bang, pintu masuknya ya. Oke. Pintu masuknya narkoba. Kedua mungkin, jadi kita lihat lagi fenomena mengapa orang pertama kali menggunakan narkoba. Ada dua kategori. Yang pertama itu adalah rasa ingin tahu, penasaran, dan yang kedua adalah ajakan teman usia sebaya. Jadi fenomena ini mungkin menjadi karena masuknya pintu masuk di situ, satu sudah merasa, terus dia mencoba mengajak yang lain. Dan dianya sendiri adiksi ya, ketagihan ya. Iya, ketagihan. Oke. Nah, tadi kembali sedikit kepada yang perempuan. Ya, beberapa tahun yang lalu kita di IDN Times juga sempat bikin. Oh iya, santai. Oh iya, biar nggak terus serius ini. Kita bikin laporan khusus juga, Bang. Ya. Soal modus-modus ya. Termasuk yang lewat di alat vital ya, perempuan ya. Itu yang paling susah dideteksi, bener? Ya, satu, tingkat kesulitannya cukup tinggi karena kita ini kan menghormati wilayah privat. Jadi memang kita harus betul-betul punya intuisi. Jadi kalau memang kita tidak punya intuisi, memahami gestur-gestur orang-orang yang melakukan kejahatan, ya kita lolos aja begitu. Ya alhamdulillah anggota kita di lapangan, terutama Bea Cukai ya, karena ini Bea Cukai yang berhadapan pertama dengan mereka. Mereka sudah pahami betul. Jadi kita kerjasama dengan Bea Cukai, kemudian mereka bisa melihat ada gestur-gestur yang memang mencurigakan ketika mereka mau melewati checkpoint itu. Nah itu perlu insting naluri atau intuisi yang kuat sekali. Jadi memang harus perbiasakan untuk mempelajari gestur-gestur manusia ketika melewati checkpoint. Ada saja yang gerakan-gerakan yang tidak biasa. Yang paling bizar, paling gila lah, quote unquote ya. Yang dilakukan oleh si kurir ini. Yeah. Itu apa, Bang? Kalau ini Indonesia case-nya? Kita pernah awal tahun ini kita menangkap yang dimasukin di organ intim itu dari Thailand. Kemudian orang Thailand itu pertama awal tahun ini. Lalu kemudian yang kemarin itu kan beberapa minggu lalu organ intim. Bahkan ada yang berani masuk lewat ditelan ya, dibikin jadi jadi kayak kapsul-kapsul ditelan. Dan itu kan kalau dia tidak beruntung pecah di dalam ya mati dia. Karena itu kan jumlahnya sampai bisa 1 kilo ke dalam perut itu. Jadi memang ya crazy banget itu loh, bisa masuk ke dalam mulut itu tanpa mereka memikirkan, ya mereka mengabaikan resiko untuk sesuatu yang mereka capai, yaitu ekonomi. Nah ini yang menurut saya kegilaan manusia. Ya. Tapi apakah ada negara lain yang lebih gila dari yang pernah ditemukan di Indonesia? Kalau di perbatasan di El Paso sana kan kita pernah menemukan masukin di mayat bayi itu. Jadi ya artinya modus-modus yang terjadi di negara lain yang kegilaan-kegilaan itu sebenarnya udah dimonitor oleh BNN, Bea Cukai, polisi seperti itu ya? Ya, kita kan kita penegak hukum di berbagai negara ini kan sering sharing ada modus-modus baru dan kita pelajari modus-modus itu. Jadi kalau ada yang mencurigakan, kalau biasanya kalau orang-orang yang menelan kemudian memasukkan dari organ intim itu dia punya kegelisahan yang berlebihan. Ya tinggal kita membaca ini tidak normal, ya udah kita coba cek, kita
di scan terlihat itu. Oke. Ya. Nah, saya ingin mengutip data, tentu data dari BNN ya. Tadi 256 laki-laki, 10,2% tertangkap mayoritas berstatus sebagai ibu rumah tangga. Jadi bukan hanya sekedar perempuan, tapi ibu rumah tangga, dan saat ini 21 orang yang dihadirkan, 21 orang tersangka berada di tahanan BNN di provinsi masing-masing dengan barang bukti narkotika yang disita 683,8 kg ya, ada sabu, ada ganja, ekstasi, amfetamin, dan pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang kurang lebih 26,1 miliar. Sebetulnya sebagai kepala BNN, Bang Martinus tuh punya KPI seperti apa? Suksesnya BNN itu apa? Ada nggak KPI-nya? Misalnya, harus ditangkap sekian, atau 20% atau 30% dalam tahun ini berkurang peredaran. Apa KPI buat BNN? KPI saya sih yang menurunkan pada tingkat yang paling rendah. Jadi kita tidak presentasi berapa, tapi kalau bisa kita tekan sampai betul-betul memang ya kita punya idealisme untuk melakukan itu, tapi ya kita harus sadar juga bahwa problem narkotika ini kan bukan problem tunggal, tapi problem yang sangat kompleks. Maka bagi saya BNN sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan itu, harus ada kolaborasi. Ya kita prinsipnya ya apa yang sudah digariskan oleh Presiden lewat Astacita dan program prioritas itu, ya kita maknai, kita tafsirkan sesuai dengan kemampuan kita yang ada, lalu ya kerjalah sesuai dengan hati nurani lah, panggilan hati nurani. Nah tapi itu tadi kan situasi masyarakat juga, situasi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Bikin kepala BNN makin deg-degan dan merasa makin gimana ya, makin merasa ada challenge yang besar sebetulnya. Begini Mbak, kita juga harus melihat kepada apa ya, saya melihat begini, masyarakat itu kan dihadapkan dengan pilihan-pilihan moral. Pertanyaan saya begini, apakah semua masyarakat miskin menjual narkoba? Enggak. Ya. Apakah semua orang kaya membeli narkoba? Orang yang punya uang membeli narkoba? Tidak. Artinya di sini bahwa ada sesuatu yang menjadi faktor X, orang tidak membeli, menjual narkoba. Bagi saya moral. Ketika moral anggota masyarakat kita baik, maka ketahanan, maka kita bisa melakukan kita bisa menghindar dari ancaman itu. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita membangun masyarakat kita menjadi polisi bagi diri sendiri, polisi moral bagi diri mereka sendiri. Itu lebih penting. Tapi untuk melakukan penangkapan itu kewajiban penegak hukum. Tapi untuk melakukan membangun manusia Indonesia menjadi polisi moral buat dirinya sendiri, itu tugas kita semua. Tugas pendidikan, tugas Kementerian Agama, tugas organisasi keagamaan, tugas BNN dalam bidang pencegahan, dan semua yang berhubungan dengan pembinaan sumber daya manusia, khususnya kualitas hidup, moral, itu kita gerakan sama-sama. Gimana dengan peredaran narkoba di penjara? Kan juga banyak, sudah terbukti. Mainnya gede-gede pula lagi. Ya ini awal tahun ini saya sudah bekerja sama juga dengan Menteri Impas, dan beliau konsen sekali. Ada 300 bandar besar yang tersebar di mana-mana itu sekarang sudah dikirim ke Nusa Kambangan semua. Dan beberapa jadi 300 bandar besar di Nusa Kambangan, sebetulnya ada berapa ratus atau berapa ribu bandar besar? Kalau kita lihat mengidentifikasi mereka, kita perlu lihat data lagi. Tapi yang jelas kita punya sistemnya begini. Kita menangkap, contohnya penangkapan bandar besar di wilayah X misalnya. Lalu sidangnya di wilayah X, vonis di wilayah X, eksekusi di wilayah X. Maka disitulah lapas X, wilayah X itulah yang menjadi
konsen. Ya. Maka kita mencoba untuk melihat, kita lihat lagi kan, kita menganalisa lagi gerakan jaringannya. Oh, bandar ini di dalam main, tinggal lapor ke Menteri Impas, Jenderal, ini pindahin ya, pindahin. Jadi masuk di lapas yang lebih lapas yang lebih secure supaya mereka tidak bergerak kemana-mana. Oke, nah ini yang juga menarik nih adalah statement Bang Martinus yang dianggap kontroversial karena tidak akan menangkap pengguna dari kalangan artis, selebriti. Jadi saya memang sejak awal, pertama saya masuk ke BNN, saya menugaskan Karo Humas saya tolong koordinasi dengan Humas Polri. Kalau menangkap bandar, terutama menangkap pengguna, terutama artis, jangan dipublikasi. Karena apa? Itu kita sedang mengkampanyekan atau kita sedang mengiklankan narkoba secara gratis. Itu satu, itu pendirian moral saya. Yang kedua, bukan kita tidak menjerat mereka sebagai pengguna dengan hukum yang ada. Justru hukum untuk para pengguna ini bukan ditangkap, lebih tepatnya, karena rezim hukum kita terhadap pengguna ini seharusnya direhabilitasi. Jadi penangkapan pengguna ini bukan saja artis, tapi fokus saya kepada artis karena artis itu adalah patron sosial di masyarakat. Influencer bisa apapun istilahnya, tapi mereka punya menjadi rujukan berperilaku anak-anak muda. Ini. Tapi semua pengguna sebetulnya harusnya direhabilitasi. Direhab, ya. Oke, selama ini diumumkan artis jadi rame gitu. Ya, jadi rame kan karena gini, saya fokus karena ini model bagaimana kita memutuskan patron and client yang terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat itu kan merujuk kepada patron-patron. Kita punya patron-patron tradisional, ustadz, pendeta, guru, orang tua. Ini patron-patron ini yang harus kita kuatkan. Artis juga kan patron. Tapi kalau patronnya itu sudah menjadi pengguna, lalu kita tangkap, kemudian kita publikasi berlebihan, kita membedah persepsi publik nih. Ada publik yang bisa mungkin bilang, oh artis pakai narkoba, dia lebih pede, lebih kreatif, lebih inovatif dalam memproduksi seni. Termasuk stamina. Termasuk bisa stamina. Lebih lama. Iya. Jadi dia pagi punya program di mana, siang di mana, malam di mana. Jadi bisa lebih tahan gitu kan. Kalau masyarakat awam yang melihat bahwa ya jadi artis makin narkoba bisa lebih produktif, sangat bisa mereka menggunakan karena mereka adalah rujukan berperilaku sosial. Menginspirasi jadinya ya. Jadi memang saya melarang, jangan BNN khusus kita tidak menangkap pengguna. Saya akan marah kalau menangkap pengguna. Karena apa? Tugas kita adalah menangkap jaringan yang besar. Menangkap pengguna itu satu kesia-siaan. Kita menangkap pengguna, tapi bandar besarnya berlari kemana-mana. Tapi hari ini fokus kami adalah bandar besar. Gitu, Mbak. Oke. Nah, gimana menentukan bahwa mereka, karena kan kadang batasnya tuh tipis tuh, antara pengguna, tapi dia makainya tiap hari dan juga punya banyak, mungkin beberapa puluh gram, sama pengedar. Kita bisa lihat sangat gampang sebenarnya, Mbak. Ketika tadi kita menggunakan metode analisis, sejak awal kita udah bisa lihat dia pengguna atau tidak, dia pengguna atau pengedar. Memang kalau pengguna kan kadang-kadang mereka juga beberapa stok banyak itulah. Jadi memang menurut saya analisis intelijen inilah menjadi kunci kita bisa mengatakan bahwa dia pengguna atau tidak. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa dia membawa barang misalnya ya, terjadi proses penangkapan karena kita tidak mungkin analisis yang belum sempurna, lalu kita harus melakukan satu pendekatan lain namanya assessment.
melalui tim asesmen terpadu. Di situ ada psikolog, ada jaksa, ada penyidik, kemudian dari kesehatan. Lalu kita melihat, membuka data. Kita akan lihat orang ini pengguna atau pengguna juga menjadi bandar. Kalau pengguna menjadi bandar berarti ada dua pendekatan. Pendekatan hukum pidana, dipidana seperti orang biasa, dan juga direhabilitasi. Tapi kalau dia pure adalah pengguna, maka kita harus rehabilitasi. Tidak boleh membawa dia, karena orang yang menggunakan narkoba, dia akan mengalami adiksi, ketergantungan. Lalu dia menggunakan berulang-ulang. Narkoba sudah menjadi satu kebutuhan untuk memenuhi adiksinya dia itu. Dan kalau kita menghukum tanpa rehabilitasi, kita menyiksa dia karena dia punya sakit kalau dia tidak pakai. Sakau atau ya ada gejala namanya putus obat. Yeah. Ini sakit banget, jadi memang harus diobati secara Yang kedua, bukan hanya obati secara medis, tapi ada intervensi lain. Membangun kembali hubungan-hubungan, mengharmoniskan keluarganya. Maka rehabilitasi itu didukung oleh komunitas. Rehabilitasi tidak bisa orangnya dibawa sendiri lalu komunitas melepaskan dia. Karena ada aspek sosial yang harus kita olah di situ, harus kita kelola. Supaya kalau dia balik, satu, dia tidak termarginalkan, dia tidak terstigma lagi, dia kembali membangun terjadi jalinan sosial normal seperti biasa. Makanya saya bilang, kalau artis, kalau lihat podcast saya dengan yang menjadi viral itu, artis itu harus kalau kita tahu nih, ada artis dikasih informasi, artis menggunakan narkoba, datang keluarganya kita bawa. Mari kita sama-sama peduli ini orang, kita bawa. Dan bukan hanya artis, ini metode pendekatan yang kita lakukan dan harus lakukan terhadap semua pengguna narkotik. Komunitas. Nilai komunitas itu sangat penting sekali. Dukungan komunitas itu sangat penting sekali. Dukungan keluarga sangat penting sekali. 2 pertanyaan terakhir. Tadi ngomongin podcast yang viral itu, saya baca kolom komennya. Kolom komennya berasal dari beberapa provinsi, beberapa kota. Yang intinya mengatakan, di tempat saya, di kota saya masih ada nih yang nggak kesentuh, udah bertahun-tahun ada di situ nggak kesentuh juga sama aparat, tetap aja beroperasi di tempat ini. Jadi ada pattern pola yang sama bahwa masyarakat tuh juga merasa kayak hopeless. Mereka tahu karena mereka hidup di situ, mereka tahu ada peredaran narkoba, ada bisnis itu. Tetapi kok sampai sekarang tidak tersentuh oleh aparat. Gimana tanggapan Bang Martinus? Tanggapan saya begini, kita pisahkan dulu ya, bandar sama pengguna. Tadi saya sudah jelaskan tadi, kalau bandar, ya kita harus tangkap. Kalau petugas tidak tangkap, pertanyaannya, ada apa di situ? Ada relasi apa yang terjadi di situ? Saya perintahkan anggota saya, tiap kampung yang terudah komputasi, kalian selesaikan. Kalau tidak selesaikan, saya akan marah besar. Ya, menafsirkannya nanti kita lihat penafsirannya seperti apa. Tapi prinsipnya gini, kita memutuskan operasi kita yang di atas yang besar ini sebenarnya memutuskan rantai supply ke bawah ini. Tinggal yang kita pengguna ini, demand ini kita kelola dengan pendekatan-pendekatan rehabilitasi tadi. Karena kalau kita tidak melakukan pendekatan rehabilitasi, ya dia akan meminta terus, karena dia udah mengalami ketergantungan, adiksi, dan dia meminta. Kita potong di sini, dia akan cari tempat lain. Potong di sini akan cari tempat lain. Kejahatan itu kan akan mencari ruang-ruang yang dia bisa bergerak bebas. Ketika kita sudah tutup, dia akan mencari tempat lain. Lalu kemudian kesadaran masyarakat juga melapor bahwa anak saya, tetangga saya, tolong Pak Polisi, ini bawa direhabilitasi supaya ada kerjasama yang timbal balik antara masyarakat dengan kita. Nah, pertanyaan, ada beberapa problem yang terjadi ketika kita berbicara tentang rehab. Satu adalah takut. Takut ini karena masyarakat belum memahami betul undang-undang kita.
Makanya saya sering jelaskan di publik ketika diwawancara, tolong masyarakat harus tahu bahwa orang yang direhab atau pengguna ketika mereka melapor kepada petugas, mereka tidak akan diperiksa seperti ditangkap. Yang kedua, mereka malu, Mbak. Malunya karena apa? Takut dibilang pemakai narkoba, stigma. Maka dukungan publik itu menjadi penting, dukungan keluarga menjadi penting. Bahwa laporkan kepada, kita punya sistem, ada namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Ada 1.496 IPWL sekarang yang ditentukan ke Kementerian Kesehatan. Masyarakat harus tahu itu karena kita udah publish ya. Masyarakat kalau ada anaknya, ada tetangganya, ada saudaranya yang menggunakan narkoba, bisa lapor secara gratis ke sana dan dilayani. Karena itu sudah menjadi sudah menjadi kebijakan Kementerian Kesehatan. Jadi sebenarnya ya mari kita sama-sama melihat problem narkoba ini sebagai problem kita bersama. Kalau bandar, serahkanlah kepada BNN, kita akan tangkap. Ini juga ada ada keluhan masyarakat. Ya. Takut melapor, khawatir, takut dijadiin ATM, Bang. Itu saya tidak mau masuk ke situ, tapi khusus untuk BNN kalau tahu begitu ya saya akan tindak tegas betul. Lapor kepada Unilubis, saya akan lapor kepada kepala BNN langsung. Ya. Karena punya nomor handphonenya. Direct message di media sosial. Tapi follow dulu. Nah, Dwi Astuti 2 ton, apakah ini yang paling gede menurut catatan BNN? Catatan dalam sejarah pengungkapan narkoba ini yang paling besar selama barang buktinya. Ya. Sekarang ada di mana itu barang bukti? Kita sudah musnahkan secara dipublish, kita melibatkan masyarakat. Di mana tuh di musnahnya? Batam. Di Batam. Ya. Jadi nggak ada yang bocor-bocor. Saya sangat yakin dengan sistem yang kita bangun, kita melibatkan masyarakat, wartawan semua, bahwa kita cek langsung jumlahnya, kita cek juga isinya tuh betul-betul narkoba atau tidak, dan pemusnahan dilakukan dengan alat pembakaran itu bisa dilihat. Ada 2 tempat waktu itu, satu di alun-alun, lalu kita libatkan wartawan, karena kalau dibakar dengan alat kita yang cuma 1 jam itu sekitar 15 kilo inseneratornya itu kita butuh waktu sampai 20 hari untuk membakarnya satu persatu. Maka kita kita bawa ke insenerator yang lebih besar di tempat pembakaran sampah. Ada perusahaan untuk pembakaran sampah di situ, dan itu pun juga per 1 kali pemusnahan itu 60 kilo. Jadi kita butuh waktu sekitar 8 jam ya kalau tidak salah waktu itu. Untuk 2 triliun itu untuk 2 ton. 5 triliun. Iya. Apakah BNN melihat akan sebenarnya ada yang lebih besar dari ini? Bisnis narkoba yang jumlahnya lebih besar yang belum ketangkep. Atau ini yang memang yang udah peak-nya? Kita belum melihat itu ya. Ini mungkin yang paling besar. Ini mungkin so far yang paling besar ya. Iya. Luar biasa ya. Kenapa kok Kamboja susah ya? Sekarang kita selalu ngomong judul, pusatnya di operatornya dari Kamboja. Terus sekarang ternyata diduga kuat Dwi Astuti atau PA ini larinya ke Kamboja. Apa nggak bisa kita minta tolong sama pemerintah Kamboja sesama ASEAN ini untuk, harusnya gampang karena mereka juga kayak negara. Bulan depan kita akan melakukan satu konferensi komunitas penegak hukum di bidang narkoba di Singapura, kalau nggak salah bulan Agustus ya. Kita akan membicarakan salah satu masalah ini pada tingkat ASEAN, dan memang lebih tepatnya kita mengangkat isu ini menjadi isu regional. Supaya pemahaman yang sama, saling resipokal ya antara pejabat negara ini, supaya ada sharing informasi, ada. Tapi yakin nih bahwa Dwi Astuti bisa ketangkep, bisa dibawa pulang, ekstradisi, ditangkap? Iya, sangat bisa. Harusnya bisa dong. Harusnya menurut bisa. logika. Iya. Ya, nah, termasuk si judul-judul itu.
Ya itulah tingkat kesulitan kalau dia ganti nomor telepon, dia berpindah-pindah, kan kita butuh waktu yang lama untuk kita mengejar orang di Indonesia aja butuh waktu sampai. Nggak, maksud saya tuh bagaimana support dari pemerintah Kamboja gitu, dari polisi Kamboja atau Ya. siapapun gitu. Kita sudah menjadikan dia sebagai buronan Interpol ya. Kita udah kirim minta dimasukkan dia sebagai red notice dan ya kita menunggu aja. Oke, terakhir, Bang, karena yang kena narkoba ini kan banyak yang dari kelompok-kelompok elit juga. Ada nggak yang pernah minta tolong langsung ke Bang Martinus nih? Aduh ini tolongin dong ponakan gue nih, anak gue, ada gimana? Ada nggak? Pertama ada nggak? Terus gimana merespons? Kalau sampai saat ini belum ada ya, mereka langsung ke mungkin ya ke masyarakat kita atau ke operator kita di lapangan, langsung ke saya itu tidak ada. Nggak ada. Ya. Kayak pengusaha kaya atau apa gitu? Sampai sekarang belum ada ya, saya melihat belum ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan sih nggak ada. Oke. Tapi itu kan pertanyaan yang sangat Iya, apa iya. ya? Kalau gitu good luck Bang Martinus dengan Badan Narkotika Nasionalnya. Siap, makasih. Terima kasih sudah berbagi kepada kita semuanya di Real Talk ini apa yang sedang dilakukan oleh BNN dan upaya-upaya untuk memastikan bahwa pemberantasan narkoba ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak dan bisa menurunkan tadi niatnya dari bisa menurunkan peredaran ya, bisa menangkap makin banyak bandar, 300 bandar besar sudah ada di Nusa Kambangan. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Martinus. Sekali lagi selamat ulang tahun Polri karena masih menjadi keluarga besar tentunya ya. Dan saksikan terus Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan kita ketemu lagi dengan narasumber berikutnya. Salam. Terima kasih.